0302101889 dengan dosen pengampu Ibu Risma Dewi, SOS MSP. Di sini saya akan membahas tentang standar pelayanan publik. Apa sih standar pelayanan publik? Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang digunakan untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik memenuhi kualitas dan kuantitas yang diharapkan oleh masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Standar ini menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh penyelenggara dalam menyediakan layanan kepada masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah fungsi standar pelayanan publik dan tujuannya. Fungsi dari standar pelayanan publik ialah meningkatkan kualitas layanan menjadi transparansi, akuntabilitas, efisiensi operasional, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Dan tujuan dari standar pelayanan publik tersendiri adalah untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan konsisten dan adil, mendorong perbaikan berkelanjutan, memastikan penggunaan sumber daya secara optimal, serta memfasilitasi pengawasan dan evaluasi kinerja penyediaan pelayanan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup komponen standar layanan penyampaian publik. Ada 6 aspek, yaitu pertama, persyaratan. Persyaratan adalah syarat atau dokumentasi atau surat-surat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan. Yang ketiga adalah jangkauan waktu. Jangkauan waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Selanjutnya adalah biaya. Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah proses pelayanan. Proses pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah saran dan masukan, adalah tata pelaksanaan, menangani pengaduan dan tindak lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas proses pengolahan pelayanan internal organisasi. Ada 8 aspek. Yang pertama, dasar hukum adalah peraturan perundang-undang yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan. Yang kedua adalah sarana, prasarana, atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang ketiga adalah kompetensi pelaksanaan, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang keempat adalah pengawasan internal. Pengawasan internal adalah sistem pengendalian internal dan langsung dilakukan pengawasan yang dipimpin satuan kerja atau atasan langsung. Yang kelima adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah ketersediaannya pelaksanaan sesuai dengan beban kerja, informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas-tugas sesuai bagian dan urutannya. Yang kelima adalah menjamin pelayanan. Menjamin pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan. Yang selanjutnya adalah jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Pelaksanaan adalah penilaian untuk mengetahui seberapa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik terbagi menjadi 3, yaitu organisasi penyelenggara, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan untuk masyarakat seperti instansi pemerintah atau lembaga swasta dengan mendapatkan pelayanan publik yang terbaik. Yang kedua adalah penerimaan pelayanan. Penerimaan pelayanan secara individu atau kelompok yang menerima layanan dengan harapan layanan yang cukup berkualitas dan transparan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan yang dipengaruhi oleh kualitas layanan, pelaksana petugas, aksesibilitas, fasilitas, kemampuan menangani keluhan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada 6, yaitu sederhana, partisipasi, transparan, akuntabel, berkeadilan, berkelanjutan, agar